Dalam pelarian dari luka rumah tangga, Sari menemukan cinta tak terduga di negeri asing. Namun, masa lalu dan harapan baru saling bertarung dalam hatinya. Akankah ia memilih untuk pulang atau melangkah ke masa depan? Hujan pertama bulan November mengguyur tanah Ciayi seperti rindu yang tumpah tanpa kendali. Langit menyimpan abu kelabu, sama seperti hati Sari yang semakin hari semakin berat ia pikul. Di balkon kecil apartemen lantai 2, ia berdiri dengan secangkir teh oolong hangat di tangannya. Uapnya menari di udara dingin, serupa doa-doa yang tak pernah ia ucapkan dengan lantang. Sudah 2 tahun, Sari bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Taiwan. Ia datang bukan sekadar untuk mencari nafkah, tetapi untuk melarikan diri dari rumah yang kehilangan makna. Di kampung halamannya di Blitar, suaminya, Yanto, bukan lagi lelaki yang ia nikahi dulu dengan harapan sederhana. Yanto kini penjudi, pemabuk, dan tangan kasarnya sering mendarat di tubuh Sari, bahkan di depan anak-anak mereka, Reza dan Laila. Suatu malam, setelah dipukul karena menolak memberikan uang hasil kerjanya, Sari memutuskan pergi. Ia pamit pada anak-anaknya dengan pelukan panjang dan air mata yang ditahan. Kepergiannya ke Taiwan adalah jalan sunyi untuk menyelamatkan diri dan mereka. Majikannya Tuan Wang, seorang duda pemilik toko obat tradisional, memperlakukan Sari dengan penuh hormat. Tak ada bentakan, tak ada tekanan. Bahkan, kadang ia memasakkan bubur hangat untuk Sari saat demam menggigil menyerangnya. Perlahan benteng hati Sari yang beku mulai mencair. Awalnya hanya percakapan ringan. Tuan Wang mengajak Sari duduk di halaman belakang saat senja. Berbicara tentang teh, tentang kenangan masa muda, tentang kesepian. Sari mendengarkan dan dalam diamnya ia merasa diakui sebagai perempuan, bukan sekadar pembantu rumah tangga. "Apakah kau merindukan rumah?" tanya Tuan Wang suatu malam. "Setiap hari," jawab Sari. "Tapi rumah kadang hanya bangunan penuh luka yang tak bisa kau tinggali lagi." Tuan Wang diam. Kemudian, ia menyodorkan secarik kertas berisi lukisan bunga prunus yang ia gambar sendiri. Bunga ini hanya mekar di musim dingin, seperti cinta yang tumbuh dalam sunyi dan luka. Sejak malam itu, ada yang berubah di antara mereka. Tatapan lebih dalam, senyum lebih panjang. Tapi Sari menahan diri. Ia masih istri orang, masih ibu dari 2 anak. Meski hatinya ingin percaya, ia tak ingin mengkhianati sisa janji yang belum putus. Kontrak 2 tahun berakhir. Sari mendekat ke meja makan dengan mata yang sembab. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Tuan Wang, aku mohon izin untuk mengundurkan diri. Waktuku di sini sudah cukup, dan aku ingin kembali ke Indonesia. Anak-anakku sudah terlalu lama menunggu." Tuan Wang tampak terkejut. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, menatap Sari penuh arti. "Sari, kau yakin? Mungkin kau bisa tinggal sedikit lebih lama. Setidaknya sampai tahun baru, aku merasa rumah ini akan sunyi tanpamu." Sari menggeleng pelan. "Aku harus pulang, Tuan, tapi terima kasih atas segalanya." Tuan Wang menarik napas panjang. "Kalau begitu, jika suatu saat kau ingin kembali bekerja denganku, rumah ini terbuka. Dan bila nanti kau butuh tempat untuk menetap, bukan hanya bekerja, kau dan anak-anakmu, kalian selalu punya tempat di sini." Sari menunduk sejenak, lalu berkata lirih, "Terima kasih Tuan Wang, atas semua kebaikan dan kepercayaan. Saya tidak akan melupakan waktu saya di sini." Tuan Wang tersenyum tipis, meski matanya sedikit berkaca. "Semoga perjalananmu lancar, Sari, dan semoga kau selalu menemukan kekuatan di setiap langkahmu." Beberapa hari kemudian, di Bandara Taoyuan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sari berdiri di gerbang keberangkatan dengan koper kecil dan selembar tiket di tangan. Tuan Wang berdiri di depannya,
mengenakan mantel panjang dan syal abu-abu. "Terima kasih atas semuanya, Tuan Wang. Maaf jika selama ini saya pernah berbuat salah." "Tak perlu minta maaf, Sari. Kau telah menjadi cahaya di rumahku. Aku yang berterima kasih." Hening menggantung di antara mereka. Lalu, dengan ragu, Tuan Wang meraih tangan Sari dan menggenggamnya sebentar. "Hati-hati di perjalanan, Sari. Dan ingatlah apa yang kubisikkan malam itu, tentang pintu yang takkan pernah tertutup untukmu. Apapun yang terjadi, kau selalu punya tempat di sini." Sari mengangguk. Air mata tak terbendung lagi. Ia membungkuk hormat, lalu melangkah menuju imigrasi. Di belakangnya, Tuan Wang masih berdiri diam, seperti seseorang yang melepas separuh jiwanya ke angin. Sari pulang membawa sekotak oleh-oleh dan selembar lukisan bunga prunus. Di Blitar, Yanto tak banyak berubah, hanya lebih kurus dan lebih cepat marah. Anak-anak tumbuh tanpa tawa. Sari kembali bekerja menjahit di rumah, kadang menerima pesanan kue. Tuan Wang beberapa kali menghubunginya lewat pesan, menanyakan kabar, mengirimi foto-foto musim semi di Taiwan. Percakapan mereka tak pernah melampaui batas, tapi Yanto mencurigai. Suatu malam, ia memergoki pesan singkat Tuan Wang di ponsel Sari. "Kau selingkuh, dasar perempuan tak tahu diri." Tanpa aba-aba, tamparan keras mendarat di wajah Sari. Anak-anak menangis. Reza mencoba melindungi ibunya, tapi malah terdorong. Malam itu, Sari diusir dari rumah dengan pakaian seadanya. Ia membawa Reza dan Lila pergi, menangis sepanjang jalan menuju rumah orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, dengan hati remuk dan luka yang mengering perlahan, Sari menggugat cerai. Orang tuanya mendengar kabar itu dengan campuran rasa sakit dan haru yang tak terperi. Di ruang tamu rumah sederhana itu, air mata tak lagi tertahan. Ayah dan ibu Sari saling berpelukan, sambil menggenggam tangan puterinya, yang sudah terlalu lelah menanggung beban hidup yang tak seharusnya ia pikul sendirian. Namun sebelum proses itu selesai, Yanto datang kembali. Tubuhnya yang dulu gagah kini tampak kurus dan lunglai. Matanya merah dan penuh penyesalan. Ia jatuh berlutut di depan Sari, menundukkan kepala dan menangis, memohon ampun dan kesempatan untuk berubah. Suaranya parau, penuh harap. "Sari, aku salah. Aku tak pantas. Tapi tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya," desaknya dengan suara bergetar. Sari menatapnya dengan mata yang sudah lama mengeras oleh luka. Namun di balik kekerasan itu ada kelelahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. "Aku sudah mencoba bertahan, Mas. Tapi cinta tak cukup jika hanya ada luka, ketakutan, dan pengkhianatan." Jawabnya pelan, namun tegas. "Maaf, aku tak bisa memaafkanmu lagi." Yanto hanya terisak. Perlahan bangkit dan pergi meninggalkan rumah itu. Meninggalkan Sari yang kini berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Orang tua Sari memeluk putrinya erat, meneteskan air mata haru dan kelegaan. Mereka tahu betapa berat perjuangan Sari selama ini. Namun yang terindah adalah melihat perubahan di mata kedua cucu mereka, Reza dan Lila. Reza, yang biasanya pendiam dan penuh kesedihan, mulai berbicara lebih sering dan tertawa dengan riang. Lila kecil, dengan mata penuh sinar harapan, sering memeluk ibunya dengan erat, seolah tak ingin terpisah lagi. Kebahagiaan sederhana itu menjadi hadiah terbesar bagi Sari. Bukti nyata bahwa keputusannya menyelamatkan bukan hanya dirinya, tapi juga masa depan anak-anaknya. Saat kabar perceraian Sari sampai ke telinga Tuan Wang, pria itu menelpon dengan suara pelan dan hati-hati. "Kau baik-baik saja?" "Aku berusaha," jawab Sari. "Kalau begitu, biarkan aku menepati janjiku. Datanglah kembali ke Taiwan. Kau dan anak-anakmu. Kalian berhak atas kehidupan yang damai." Sari terdiam. Lama, air matanya mengalir.
Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang tiba-tiba terasa mungkin. 2 bulan kemudian, dengan visa yang diurus Tuan Wang dan bantuan dari agensi resmi, Sari kembali menginjakkan kaki di Taiwan. Tapi kali ini bersama Reza dan Lila. Supir pribadi Tuan Wang menjemput mereka di bandara, dengan jaket tebal dan senyum yang tulus. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, mereka pun sampai di rumah Tuan Wang. Rumah itu tak banyak berubah. Saat Reza dan Lila pertama kali bertemu dengan Tuan Wang, suasana terasa canggung. Mata mereka yang kecil menatap sosok pria asing yang berdiri dengan senyum lembut dan tangan terbuka penuh kehangatan. "Ayo, sini, nak," kata Tuan Wang dengan suara hangat, menunduk sejajar dengan mata mereka. Reza masih ragu, tapi Lila, yang lebih kecil, melangkah maju perlahan, tangannya menggapai tangan Tuan Wang. Dengan hati-hati, Tuan Wang menggenggam tangan kecil itu dan mengangkatnya ke pipinya, membuat Lila tertawa kecil. "Jangan takut," ujarnya dengan lembut. "Aku akan menjaga kalian seperti anakku sendiri." Malam itu, Tuan Wang memasakkan sup hangat dan membacakan cerita pengantar tidur. Ada kehangatan yang berbeda mengisi rumah itu, menghapus bayang-bayang kesepian yang selama ini membayangi hari-hari mereka. Beberapa bulan setelah itu, hari yang dinanti pun tiba. Di sebuah ruang tamu sederhana, yang dipenuhi bunga prunus segar, Sari mengenakan kebaya putih sederhana, dengan sulaman halus di ujung lengan. Bunga prunus kecil menghiasi sanggulnya, memberi sentuhan lembut dan anggun pada sosoknya, yang kini bersinar dengan ketenangan dan kebahagiaan baru. Orang tua Sari duduk di barisan depan, mata mereka berkaca-kaca saat menyaksikan putrinya berdiri di samping Tuan Wang, pria yang telah memberinya pelukan hangat dalam badai kehidupan. Ibu Sari meremas tangan suaminya. Suara haru bergetar saat berkata, "Akhirnya, anak kami menemukan damai yang lama dia cari." Ayah Sari menatap Sari dengan bangga. Air matanya menetes pelan tanpa suara, tanda sukacita dan rasa lega yang mendalam. "Sari, kamu telah melewati banyak hal, dan hari ini adalah bukti bahwa cinta yang sejati memang ada." Reza dan Lila berlarian kecil di sekitar ruang itu dengan tawa riang yang belum pernah terdengar selama ini. Reza menggenggam tangan Tuan Wang dengan percaya, sementara Lila duduk di pangkuan Sari, menatap wajah ibunya penuh kebahagiaan. Mereka mengenakan pakaian warna-warni, terlihat ceria dan bebas dari bayang-bayang ketakutan yang selama ini membelenggu. Saat Tuan Wang dan Sari mengucapkan janji suci, suara mereka bergetar karena haru. Tapi keyakinan terpancar jelas dari setiap kata. Setelahnya, mereka saling menyematkan cincin sederhana yang menjadi simbol ikatan baru. Bukan hanya antara dua manusia, tapi juga keluarga yang terbentuk dari harapan dan perjuangan. Ketika upacara usai, orang tua Sari mendekat dan memeluk putrinya erat, seolah tak mau melepaskan kebahagiaan yang sudah lama mereka nantikan. Sari menatap wajah mereka, merasakan hangat cinta yang mengalir tanpa syarat. Anak-anaknya melompat-lompat kegirangan, tertawa riang sambil bermain di sekitar rumah. Lila dengan polosnya berkata, "Aku senang, Ma. Sekarang kita punya ayah baru yang baik." Sari tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. "Iya sayang, kita semua akan bahagia bersama-sama." Di malam pertama setelah pernikahan mereka, Sari duduk di balkon yang sama seperti dulu, kini dengan teh hangat dan tangan Tuan Wang menggenggamnya erat. "Terima kasih," bisik Sari. "Untuk apa?" "Untuk memberiku rumah yang bukan hanya bangunan tapi tempat yang bisa aku percaya." Dan di udara malam itu rindu pun luruh, bukan karena telah hilang, tapi karena telah menemukan tempatnya untuk pulang.